Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 10 Malang. SMA Negeri 10 Malang memiliki motto Learn Today, Lead Tomorrow, Be the Best. Selain itu, kami juga memiliki semboyan Satra Dirsa, kepanjangan dari Satwika Dira Dirot Saha, yang artinya jujur, teguh, tekun, dan rajin. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Endang Setioningsi. Saya guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tata tertib siswa. Kita awali dari lembaga SMA 10 Malang. Adalah merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang harus diorganisasikan agar kelangsungannya dapat berjalan demi mencapai visi dan misi yang ditentukan. Adapun komponen-komponen dari sekolah antara lain, yang pertama, manusia, yaitu Bapak Ibu Guru, karyawan SMA Negeri 10 Malang, dan siswa-siswi SMA Negeri 10 Malang. Berikutnya adalah program. Program SMA Negeri 10 Malang terangkum dalam program intrakurikuler, yaitu program yang meningkatkan kemampuan akademik kalian, dan program ekstrakurikuler, yaitu program yang mewadahi dan menyalurkan bakat minat kalian. Komponen yang ketiga, sarana dan prasarana, yaitu semua fasilitas yang ada di SMA Negeri 10 Malang. Yang keempat adalah wahana. Yang dimaksud dengan wahana di sini adalah sarana untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah manajemen, yaitu bagaimana pengorganisasian dan pengelolaan yang ada di SMA 10 Malang. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang peserta didik. Peserta didik adalah subjek atau sasaran utama diproses agar mengalami perubahan sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilannya untuk mempersiapkan masa depannya. Berikutnya, pengertian tata tertib. Tata tertib adalah penataan atau pengaturan setiap bagian dalam suatu sistem agar bisa berjalan sesuai dengan prosedur untuk mencapai suatu tujuan. Apakah tata tertib peserta didik itu? Merupakan penataan atau pengaturan berupa rambu-rambu yang diberlakukan bagi peserta didik agar memenuhi ketentuan yang ditetapkan sebagai syarat untuk bisa menjadikan suatu sistem terjaga kelangsungannya demi mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Selain itu, tata tertib peserta didik juga merupakan bentuk perkembangan dari sebagian tugas guru terkait dengan tanggung jawab moralnya sebagai pendidik. Mengapa tatib dibutuhkan? Dapat kita lihat dari dua komponen. Yang pertama dari sisi sekolah. Sekolah sebagai suatu sistem memiliki tujuan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan apabila kita tinjau dari peserta didik, yang pertama, peserta didik memiliki habit beragam yang diperoleh ketika di luar sistem. Yang kedua, peserta didik merupakan bagian dari sistem tersebut. Yang ketiga, peserta didik sebagai subjek yang menjadi orientasi untuk pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, peserta didik memiliki kecenderungan mencari sesuatu yang dianggap mudah, enak, dan sesuai dengan selera tanpa mempertimbangkan orang lain. Lalu, apa tujuan dibuatnya tatib? Tatib dibuat
dengan tujuan untuk menjadikan sistem sekolah dapat berlangsung sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang kedua, setiap bagian dari sistem bisa dijaga kelayakannya untuk berfungsi secara optimal. Yang ketiga, tatip merupakan rambu-rambu sebagai batas untuk menjaga agar tidak ada bagian dari sistem yang dalam perannya dapat mengganggu bagian yang lain. Yang keempat, memberikan kesadaran pada siswa bahwa dirinya adalah bagian atau subjek dari sistem yang punya peran besar untuk pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, tata tertib mempersiapkan siswa untuk memulai atau mengikuti sistem yang berbeda dengan sebelumnya. Dari penjelasan saya dapat kita ambil kesimpulan mengenai tata tertib. Yang pertama, tata tertib suatu keniscayaan yang dalam dunia pendidikan keberadaannya tidak bisa dihindarkan. Tata tertib merupakan suatu yang integral dalam kegiatan pendidikan, meski tidak selalu harus dilembagakan. Tata tertib berfungsi sebagai rambu-rambu untuk kelangsungan fungsi setiap bagian dari sistem agar bisa berjalan sesuai dengan perannya. Alur kinerja Tim Tatip SMA 10 Malang diawali oleh komite sekolah, berkolaborasi dengan kepala sekolah, bagian kesiswaan, bagian akademik, BP atau BK, berkoordinasi dengan tim tatip dan guru mata pelajaran, serta seluruh peserta didik. Nah, bagaimanakah model tatip peserta didik di SMA Negeri 10 Malang? Dalam pelaksanaannya, tatip diberikan dalam bentuk pemberian poin. Ada poin positif, ada poin negatif. Poin negatif diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran disiplin. Mereka perlu diberi pembinaan berupa pelatihan, peringatan, dan sanksi tegas. Sedangkan poin positif diberikan kepada siswa atau peserta didik yang memiliki ide-ide positif yang mampu memberikan keteladanan dalam bersikap dan berperilaku disiplin. Mereka perlu diberi penghargaan berupa dorongan atau motivasi, bimbingan pengembangan bakat, minat, atau diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan diklat ketertiban. Nah, apakah tugas tim tatip SMA 10 Malang? Yang pertama, mengadakan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin atau preventif. Yang kedua, memberikan pembinaan pada siswa secara rutin dan periodik terkait dengan pelaksanaan dan sosialisasi dari tim tatip. Yang ketiga, merekam aktivitas siswa terkait dengan pengumpulan poin, baik poin pelanggaran maupun penghargaan selama berada di lingkungan sekolah. Yang keempat, menyampaikan informasi kepada orang tua wali murid. Yang kelima, memberikan laporan tertulis secara periodik kepada BP atau BK dengan tembusan kepada kesiswaan. Dan yang terakhir, menyelenggarakan disiplin camp. Program Tim Tatip SMA 10 Malang ada 4 program. Program yang pertama adalah program pokok, dilanjutkan dengan program preventif, program penunjang, dan program kuratif. Apakah program pokok dari tatip? Pembagian tugas piket, pembuatan laporan secara berkala, sosialisasi dan evaluasi program kepada seluruh sivitas sekolah. Sedangkan program preventifnya, yakni program yang dilaksanakan di lingkungan sekolah dalam bentuk pembiasaan disiplin
dan berperilaku santun dengan pembinaan dan keteladanan guru. Program penunjang atau sarana prasarana yang dilakukan Tatip adalah pengadaan buku pribadi, pengadaan ATK, pengadaan tempat parkir sepeda, pengadaan tulisan tempel berupa peringatan, himbauan, atau larangan di tempat-tempat tertentu, serta perekrutan siswa dalam wadah peduli kebersihan lingkungan sekolah atau PKLS atau virus keteladanan siswa yang disingkat dengan VKS. Program kuratif, yakni program yang dilaksanakan untuk memberikan pelatihan atau pembiasaan disiplin dan berperilaku santun. Bekerja sama dengan orang tua, guru, pihak militer, serta motivator. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam kegiatan disiplin camp yang dilaksanakan dalam bentuk outbound selama 3 hari setiap akhir semester. Harapan, tim Tatip dibekali dasar atau landasan yang dipakai sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya. Hasil kinerja tim Tatip dijadikan sebagai bagian dari sistem yang menjadi pertimbangan dalam penentuan keberhasilan belajar siswa. Selain itu, adanya perlindungan hukum atau dukungan moral dari seluruh komponen sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Adanya evaluasi terhadap kinerja dari setiap anggota tim Tatip oleh kepala sekolah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang VKS. VKS adalah wadah bagi siswa untuk menularkan keteladanan, berperilaku santun dan tertib secara aktif dan kreatif. Anggota VKS harus memiliki komitmen. Yang pertama, memberikan contoh bagaimana berperilaku tertib dan santun dalam setiap pergaulan di lingkungan sekolah. Memberi masukan berupa ajakan, saran, nasihat, dan teman sharing bagi sesama siswa untuk berperilaku tertib dan santun. Yang ketiga, menjadi panitia penyelenggara kegiatan disiplin camp. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan PKLS? Adalah wadah bagi siswa peduli kebersihan lingkungan sekolah. Anggota tim PKLS harus memiliki komitmen untuk selalu 1. Memberi contoh dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 2. Menjadi inspirator untuk menjadikan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan rapi. 3. Menjadi motivator dalam menjaga kebersihan di dalam dan di luar lingkungan. 4. Menjadi koordinator dalam kegiatan untuk menjaga dan merawat aset sekolah. Yang kelima, menjadi panitia dalam kegiatan Jumat Bersih, lingkungan asri, dan penghijauan. Anak-anak, sekarang akan saya sampaikan bagaimana kalian harus beretika di rumah. Yang pertama, kalian harus hormat kepada kedua orang tua. Yang kedua, tidak membantah jika diberitahu atau disuruh. Yang ketiga, tidak berbicara membentak atau berbicara kasar. Yang keempat, saling menghargai antar saudara dan anggota keluarga. Berbicara santun, pilihlah kata-kata yang pantas. Selalu berpamitan jika meninggalkan rumah. Merawat dan memelihara barang milik keluarga, serta menerima dengan tulus apa yang sudah diberikan orang tua dan tidak menuntut berlebihan. Berikutnya, apa yang harus kamu lakukan etika kamu di sekolah? Yang pertama, kamu harus hormat dengan guru dan karyawan sekolah lainnya dengan cara salam, sapa jika bertemu, dan apabila perlu bersalaman. Yang kedua, diam dan mendengarkan jika diberitahu dan jangan diputus sebelum selesai. Yang ketiga, berbicara dengan bahasa Indonesia, bersikap sopan saat berbicara,
jangan berkacak pinggang atau melihat kiri dan kanan. Yang keempat, jika ingin berbicara, hendaknya mohon izin dahulu dengan mengangkat telunjuk. Minta izin jika keluar atau masuk ke dalam kelas saat ada guru di kelas. Anak-anak, demikianlah materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti MPLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.